Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau ngupas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh ya. Mengapa strategi yang rasanya nyaman itu justru bisa bahaya gitu? Kita pakai panduan dari Harvard Business Review nih buat ngebongkar jebakan-jebakan pemikiran yang sering bikin kita ngerasa aman pas nyusun strategi. Padahal, yaitu ada risikonya. Jadi misi kita hari ini ya, ngebantu Anda ngenalin perangkap ini, mungkin di cara berpikir Anda sendiri atau di organisasi Anda. Dan juga kenapa sih keluar dari zona nyaman itu penting banget buat bikin strategi yang beneran efektif. Oke deh, kita bedah ya sekarang. Fokus kita ke jebakan nyaman atau comfort traps ini. Iya, ini menarik banget loh. Karena kan proses bikin strategi itu harusnya ya melibatkan rasa tidak nyaman. Maksudnya kita mesti berani hadapi ketidakpastian, bikin pilihan sulit. Nah, kalau prosesnya kok rasanya gampang banget, mulus gitu, ada kemungkinan besar kita malah kejebak di salah satu convert trap ini. Semacam, gimana ya, kayak menghindar gitu tapi rasanya aman. Padahal ya itu, menghambat strategi yang kuat. Oke. Jebakan pertama nih, kayaknya umum banget ya. Kita anggap daftar panjang rencana aksi atau inisiatif itu udah strategi. Kelihatannya kan produktif banget tuh, banyak yang dikerjain. Tapi apa benar itu strategi? Nah, ini dia, seringkali bukan. Inisiatif, rencana aksi, itu penting buat eksekusi. Penting banget malah. Tapi strategi intinya itu jawab pertanyaan mendasar. Di mana kita mau bersaing? Atau where to play? Dan juga gimana caranya kita menang di situ? How to win? Iya. Where to play dan how to win. Betul. Tanpa kejelasan di dua itu, daftar aksi panjang ya cuma kesibukan aja. Nggak ada arah strategisnya. Jebakannya ya di perasaan udah ngerjain sesuatu. Padahal arahnya belum jelas. Nyaman karena sibuk gitu. Oke. Jebakan kedua sekarang. Ini kayaknya agak tricky ya. Menyamakan cara prediksi pendapatan sama cara hitung biaya. Mungkin mikirnya, sama-sama angka ini di laporan. Sama aja lah cara ngitungnya. Kenapa ini jadi jebakan? Justru ini beda banget. Beda fundamental. Biaya itu kan sebagian besar kita bisa kontrol. Internal sifatnya. Atau paling nggak kita bisa estimasi dengan akurasi yang lumayan tinggi lah. Oke. Tapi pendapatan, wah itu lain cerita. Itu tergantung pilihan pelanggan di luar sana, tergantung pasar, kompetitor, faktor eksternal semua. Susah banget diprediksi, kayak nebak cuaca aja gitu. Oh, jadi nggak bisa disamain ya pendekatannya? Nggak bisa. Kalau disamain, hasilnya ya proyeksi pendapatan yang terlalu optimis, sering meleset jauh. Kita maksa logika internal ke realitas eksternal yang nggak kita puasai. Itu jebakannya. Masuk akal. Lanjut ya. Jebakan ketiga. Ini juga rasanya aman banget. Males bikin prediksi masa depan. Karena takut salah. Apalagi kalau masa depan kelihatannya, wah nggak pasti banget. Mending nggak usah nebak-nebak, gitu kan? Betul. Aman sih rasanya saat itu, tapi ini bahaya banget buat jangka panjang. Kalau kita hindari bikin prediksi, meskipun kita tahu mungkin nggak 100% akurat ya, artinya kita nggak punya dasar asumsi buat tentuin pilihan strategis jangka panjang. Balik lagi ke where to play dan how to win tadi ya? Iya, balik ke situ lagi. Strategi itu kan intinya pertaruhan berdasarkan visi masa depan. Sekalipun visi itu ya nggak pasti, tapi harus ada. Tanpa berani prediksi, kita kayak jalan tapi nggak tahu mau kemana. Gelat aja gitu. Oke. Terakhir nih, jebakan keempat. Ini sering dianggap cerdas loh. Strategi mengikuti cepat atau fast following. Kan idenya, biar aja orang lain inovasi duluan, nanggung resiko. Kita tinggal tiru cepat kalau udah kelihatan berhasil. Efisien kan? Nah, sumber kita ini bilang, itu bukan strategi. Itu malah pengabaian strategi. Wah, pengabaian strategi. Kenapa gitu? Karena intinya, perusahaan yang cuma jadi fast follower itu nggak pernah bangun keunggulan kompetitif yang unik. Mereka posisinya selalu reaktif. Nunggu orang lain gerak dulu, baru ikut. Nggak pernah proaktif ciptain nilai baru atau bentuk pasar sendiri. Jadi cuma ngekor aja ya? Iya, ngekor aja. Mungkin bisa bertahan sebentar. Tapi jarang banget bisa jadi pemimpin pasar atau sukses jangka panjang. Kontrol arah pasarnya ya diserahin ke yang berani jadi pionir. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, semua jebakan nyaman ini, daftar aksi, samain prediksi pendapatan biaya, hindari prediksi masa depan, sampai strategi ikut-ikutan itu, akarnya sama ya, dari keinginan alami kita sebagai manusia.
pengennya pasti, pengennya nyaman, apalagi di dunia yang nggak pasti gini. Tepat sekali. Itu dia, intinya. Sifat alami kita. Padahal, strategi yang beneran bagus itu justru nuntut keberanian buat, yaitu, menghadapi ketidakpastian. Berani bikin pilihan sulit, yang seringkali artinya bilang enggak ke banyak pilihan lain. Dan harus mau terus belajar, adaptasi, nggak bisa diam aja. Jadi bukan cari formula nyaman ya? Bukan. Bukan cari formula nyaman yang bisa diulang terus, tapi lebih ke membangun cara berpikir. Cara berpikir strategis yang tangguh, analitis, tapi juga kreatif hadapi tantangan nyata. Oke. Sebagai penutup nih, kita mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah atau di kantor. Setelah kita kenali jebakan-jebakan nyaman ini tadi, coba deh pikirin, asumsi nyaman mana sih dalam strategi Anda atau tim Anda sekarang yang kayaknya paling perlu diuji ulang secara kritis?